hingga nantinya dan membangun chemistry satu sama lain. Saya kira kondisi tim cukup baik, fokus ke latihan fisik dan setelah itu kita fokus ke taktik. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Genderang perang ditabuh keras. Latihan perdana Timnas Indonesia di Myanmar jelang Piala AFF 2024. Sebanyak 4 pemain abroad resmi dibawa. Timnas Indonesia dipastikan tetap mendaftarkan 24 pemain untuk melakoni ASEAN Cup 2024. Kabar ini dikonfirmasi dari laman resmi Timnas Indonesia di Instagram pada Jumat, 6 Desember 2024. Skuad yang disiapkan Coach Shin Tae-yong untuk Piala ASEAN Cup 2024 pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar ini sekaligus membuat Shin Tae-yong tidak akan memanggil nama 2 pemain abroad-nya. 2 pemain lain yang sempat mendapat panggilan adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. 2 nama tersebut sempat tidak jelas statusnya. Namun, keduanya dipastikan tidak akan masuk skuad sampai turnamen berakhir. Timnas Indonesia sebenarnya masih bisa memanggil 2 nama tambahan untuk menggenapi skuadnya saat ini. Kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa gabung, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Jadwal padat kedua pemain di Liga Inggris dan Belanda membuatnya urung dilepas oleh klubnya saat ini. Melihat jadwal mereka di klub, Ivar memiliki 3 pertandingan bersama Jong FC Utrecht selama Timnas Indonesia berkiprah di ASEAN Cup 2024, 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Justin pun demikian, ada 3 laga bersama Wolves U21. Shin Tae-yong memilih berisiko hanya membawa 24 pemain. Andai Ivar dan Justin benar-benar tak bisa bergabung, padahal regulasi ASEAN Cup 2024 mengizinkan setiap tim membawa 26 pemain. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Skuad Garuda bakal mengawali petualangan di fase grup saat bertandang ke markas Myanmar. Laga tersebut bakal digelar pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuuna, Ranggun. Mengejutkan. Asisten pelatih FC20 tiba-tiba ngomong gini tentang pengaruh pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pelatih Belanda berdarah Sunda, Jeffrey de Visser menyampaikan pendapatnya soal pemain keturunan di negaranya yang memilih memperkuat Timnas Indonesia. Kebijakan PSSI menaturalisasi pemain keturunan mulai terlihat hasilnya usai Timnas Indonesia alami peningkatan prestasi signifikan. Terbaru, Timnas Indonesia berada di posisi ke-125 ranking FIFA atau yang terbaik dalam 13 tahun terakhir. Hasil ini tidak lepas dari kemenangan pasukan Shin Tae-yong saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad Garuda juga berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Semua keberhasilan tersebut salah satunya berkat kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Ages, Tom Hay, dan lainnya. Para pemain ini berhasil mengangkat level permainan Timnas Indonesia hingga bisa bersaing dengan negara-negara besar lain. Terkait banyaknya pemain keturunan Belanda Indonesia yang memilih memperkuat tim merah putih, Jeffrey de Visser menanggapinya dengan positif. Sangat indah kalau ada banyak sekali orang Indonesia yang bisa membela tim nasional, ujar Jeffrey de Visser dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 6 Desember 2024. Dia menambahkan, Belanda merupakan negara besar dalam sepak bola yang memiliki banyak pemain keturunan dari Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua pemain bisa bergabung dengan timnas Belanda karena persaingan yang sangat ketat. Saya pikir, bermain untuk Indonesia itu adalah impian bagi mereka. Saya pikir itu sangat indah, ucapnya. Jeffrey de Visser pun menyebut bahwa para pemain keturunan yang mendapat panggilan dari Indonesia harus mengambil kesempatan itu. Bahkan,
dia mengatakan akan lebih banyak lagi pemain-pemain di Belanda yang bisa memperkuat skuad Garuda di masa depan. Mereka harus mengambil kesempatan itu dan saya pikir akan ada lebih banyak lagi yang akan datang, katanya. Bikin terharu dengarnya. Maarten Paes langsung jujur gini soal awal debutnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, mengenang awal karirnya bersama skuad Garuda. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh influencer asal Belanda, Noah Zeeuw. Maarten Paes sudah mencatatkan 6 penampilan bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas tersebut menceritakan kisahnya pada Noah Zeeuw saat bertemu di Jakarta ketika membela timnas Indonesia. Kiper kelahiran Nijmegen tersebut membeberkan motivasi untuk membela lambang Garuda di dada. Paes ingin memberikan kado spesial buat sang nenek yang lahir di Pare, Kediri. Sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, ujar Maarten Paes saat diwawancarai dalam kanal YouTube milik Noah Zeeuw. Nenek saya lahir di sini, ya, di Pare, Kediri. Jadi akhir tahun lalu saya menerima telepon sebelum nenek saya meninggal dunia. Bagi saya itu adalah momen yang tepat untuk memberinya kenangan istimewa. Juga memberitahu bahwa saya akan bermain untuk Indonesia. Tidak mudah. Harus menempuh penerbangan 24 jam setiap kali dari Amerika Serikat ke Indonesia. Lanjutnya, penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu menyegarkan ingatan saat melakoni debut bersama skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, melawan Australia pada 10 September 2024. Saat itu, dia sukses membuat penyelamatan gemilang dari banjir tembakan pemain-pemain Australia. Dirinya juga merasa telah mewujudkan mimpinya bisa menjalani debut di JBK bersama timnas Indonesia. Deretan penyelamatannya membuat timnas Indonesia meraih 1 angka, dan dia sendiri didapuk menjadi man of the match. Ya, melawan Australia 0-0, ujar Paes. Saya melakukan beberapa penyelamatan yang bagus dan menjadi pemain terbaik pertandingan. Setiap kali kembali ke sini, saya harus terbiasa dengan itu. Ya, terkadang saya merasa seperti itu. Pada awalnya, Anda benar-benar dapat melihatnya di media sosial. Tetapi ketika Anda berada di sini, itu menjadi kenyataan dan rasanya luar biasa. Lanjutnya, Paes juga membahas peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ex-kiper FC Utrecht tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia masih diisi oleh para pemain muda. Karena itu, para pemain masih punya ruang untuk terus berkembang dan menjadi lebih dahsyat di masa depan. Yang menurut saya juga istimewa adalah kami memiliki tim yang muda, ujar Paes, jadi masih ada ruang untuk berkembang. Anda bisa memiliki banyak individu hebat tetapi untuk menang, Anda harus memiliki tim yang kuat dan kami baru saja memulai proses itu, tutupnya.